Wasamin an yajlisa amama syekh bil adab. Yang kedelapan adalah duduk di depan guru syekh. Sebenarnya guru siapapun ya, guru itu. Terutama biasanya kalau di pondok itu ada maha guru. Mungkin pengasuhnya gitu ya mungkin ya. Tapi semua guru ya guru. Nah, gitu ya. Ya dibatasi. Nah, gitu ya. Walaupun tidak kaku lah ya, tidak kaku. Cuma ya dibatasi. Siapapun dia, atau guru-guru kita di kampung sama, ya. Walaupun dari segi penampilan lebih, masya Allah kita lah mungkin ya. Dari segi ilmu sudah lebih tinggi kita, karena itu guru kita dulu guru Al-Quran. Kita sudah banyak kitab dikaji misalkan, terus pintar kabeh sembarang. Tetap dia adalah orang yang paling mulia, lebih mulia dia daripada kita, gitu. Karena kalau tanpa mereka, tidak ada kita, ya. Tanpa guru-guru yang di kampung dulu, guru kiroati yang papa kiroati, guru umi yang baik umi ya, atau guru turutan di musola-musola itu, yang membisakan kita ngaji, tanpa mereka nggak ada kita. Kalau mereka tidak ngajari kita, ya kita tidak bakal seperti ini. Berarti kita begini ini berkat mereka, gitu ya. Mereka punya peranan penting dalam kehidupan kita, tidak boleh kita putus mereka. Ini yang sering kita sebutkan tuh gagalnya santri di sini. Kalau sudah pulang itu biasanya kadang-kadang lupa guru di kampung, ya, lupa guru di kampung. Maka hati-hati ini. Hari raya parani dulu, sebelum tetangga, sebelum sopo lah dulur-dulur yang jauh, sebelum guru-guru yang jauh yang di luar, guru di kampung itu dahulukan. Ya. Setelah orang tua, baru dia guru-guru itu cariin itu. Kenapa kok seperti itu? Karena lupa nanti. Kalau kita lupa sehari dua hari keburu ada acara di luar, guru di kampung bakal lupa. Terus gak direkan sudah. Ya. Dia kalau guru-guru yang lain yang masya Allah gitu ya, wah cium tangan walak-walak sampai yang 10. Guru kampung malu untuk cium tangan, itu enggak barokah sudah. Hilang kabeh, enggak fungsi salamannya tuh. Ya. Walaupun wali kutub gurunya, tapi ada satu yang kita remehkan, hilang kabeh. Ya. Jadi hati-hati. Hati-hati terhadap guru. Orang tua guru, ini sering kita sebutkan. Kalau kita sudah berada di hadapan keduanya, orang tua sama guru, terutama ibu, wes sudah ocok sampai apa ya? Ada di atas mereka. Kalau perlu misal ya, mereka bunuh kita tidak apa-apa sudah. Misal, tidak ada tapi misalkan kita harus rela misalkan, nah, gitu. Karena hak mereka. Siapapun tuh guru, ya ingat-ingat itu. Kalau guru di pondok ya memang maklum sudah gitu ya, karena kita sedang ngaji. Yang sudah kita belajar, bukan bekas, yang dulu pernah ngajari kita, bukan bekas guru, bukan. Yang dulu pernah ngajari kita, nah, itu. Karena ikatan mereka dengan kita tidak bakal terlepas, ya gitu ya. Kecuali kita yang ngelepas. Kalau mereka tidak bakal ngelepas, nah, gitu. Kemudian ini diantara adab kepada guru ya. Wasamin yang ke-8, anja jelisa duduk di hadapan syekh bil adabi dengan adab. Seperti apa adabnya? Ka'an yahsu, seperti duduk dengan bersimpuh atau ngerangkak gitu ya. Bukan dengan apa? Nunduk, bersimpuh. Mungkin begini gitu ya. Ya apalah caranya duduk. Ojo silo, ya guru silo ikut silo. Malah yang lebih parah lagi kaki dulu
taruh di atasnya paha. Wah itu tambah tingkat dewa ini. Ya, mokongnya tingkat dewa. Nah. Ya apa? Kayak apa ya? Ya segini lah, mungkin ya, apa ya? Nah, gini. Ya, gini. Di depannya ada gurunya. Nah, ini enggak, jangankan di depan guru, depan orang lainnya enggak boleh. Ini enggak adab. Ya. Lah terus lah itu orang-orang kok gitu, loh cok niru. Ya. Mungkin mereka enggak tahu. Lalu itu guru saya gitu, bisa jadi dia ingin nguji kita. Dengan gurunya begini ini apakah hatinya tetap apa enggak? Itu untung-untungan diuji gini, ya. Zaman dulu ujiannya besar, orang murid itu enggak gampang kalau zaman dulu. Penuh dengan ujian zaman dulu, ya. Sekarang kita enggak ada ujian, ujiannya pakai pelajaran, itu bukan ujian, tes pelajaran itu. Ya. Ujian dengan guru dulu sengsara dulu. Enggak gampang ngaku syekhi guru saya, enggak gampang, dites dulu, ya. Siapa itu? Siapa? Syekh Umar Ba Makhromah, ya. Syekh Umar Ba Makhromah. Beliau ini hidup di zamannya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Ya betul ya? Syekh Ba Makhromah, Syekh Ba Makhromah. Syekh Ba Makhromah ya, pokoknya julukannya Ba Makhromah. Ba Makhromah. Beliau ini muridnya Habib Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Seorang guru yang wali min auliyaillah ya. Ketika mau berguru kepada Syekh Abdurrahman Al-Akhdar, Syekh Ba Makhromah ini diuji, ya. Apa ujiannya tuh? Yang kita pernah cerita tuh ya. Ujiannya dengan 3 ujian. Pertama, suruh sholat menghadap membelakangi kiblat. Misal kalau di sini suruh sholat menghadap ke timur, bayangkan. Ya. Ini ujian yang pertama ini kan koyo murtad kan hukumnya. Tapi ini harus dilaksanakan zaman dulu. Tapi tidak sembarangan ya. Cerita gini ini itu khusus untuk zaman dulu. Sebelum ada fitnah-fitnah seperti sekarang. Kalau sekarang ada guru seperti itu, ojo wis. Ya. Ahsan cari guru yang normal-normal aja. Nanti misalnya mau berguru ke seseorang, ya nanti kalau mau apa tadi? Jadi murid saya ojo sholat, oh ya gak usah dah. Ya wala fusat ya. Aku tak golek guru liya. Kalau dulu mungkin ya, kalau dulu mungkin. Ini kejadian ini. Ya. Ini cerita insya Allah ada di Manaqib Habib Ali Al-Habsyi. Kitabnya coklat tuh, bisa dibaca ya, bisa dicari, ada di perpus insya Allah. Pernah baca? Ada yang pernah baca? Masuk perpus pernah baca itu? Manaqib Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Ada ya? Ada kan ya? Pernah baca itu? Di situ golek ono. Ya. Cerita banyak di situ. Ya. Syekh Umar apa ya? Syekh Umar Ba Makhromah afwan, bukan Abdullah. Syekh Umar Ba Makhromah. Ketika mau berguru kepada Syekh Abdurrahman Al-Akhdar, diterima cuma dengan 3 syarat. Syaratnya apa ya Syekh? Yang pertama ente sholat membelakangi kiblat. Wah, kalau sekarang ya cok ya, dulu nih sudah terpaksa udah. Ya. Karena saking pinginnya jadi muridnya Syekh Abdurrahman Al-Akhdar, dilaksanakan itu. Kalau sekarang jangan ya, kalau nanti nemu guru gitu, wes gak usah WA nana, usah tinggalan saja apa ini. Ono guru ya katanya wali tapi anak suruh enggak wal sholat. Wajah udah, itu bukan wali berarti ya. Enggak ada. Zaman sekarang enggak ada gitu-gitu enggak ada. Kewalian tuh karomah tuh sudah ditutup rapat kalau sekarang enggak ada. Akhir zaman banyak fitnah. Sholat menghadap ke timur, ibarat kalau sekarang ya. Ketika takbir langsung melihat ke kiblat Ka'bah. Jadi dia tuh ketika takbir, gara-gara nih ujian pertama nih, ya roto apet gitu ya. Sekali takbir langsung ada di hadapan Ka'bah. Nah, ini sudah salat selesai. Ujian pertama selesai, gitu ya. Kemudian yang kedua sudah selesai, nah, gitu. Sekarang ujian kedua. Apa ujian kedua? Suruh naik ke tebing, kemudian terjun bebas dari sana.
Ada di Hadramaut di sana tuh kan batu kan, di sana kan apa deh tanahnya kan banyak batu, jadi banyak tebing-tebing. Disuruh loncat dari tebing 200 ketinggian, mati kalau orang loncat dari sana. Tapi karena ini demi guru, dilaksanakan sama Syekh Umar bin Makhromah. Naik ke tebing, terjun bebas. Ente mau? Misal ada seorang guru, ada guru ya, terkenal kewaliannya misalkan. Ente mau berguru, ya Syekh, saat masa mau berguru sama antum. Oke, ente meneo wowong. Memeo ini ada rumah tingkat telu. Ente mencolot dari sana. Kira-kira kita balik apa nih? Balik, ya. Aduh, guys, guru sing normal banyak. Nah, ini dulu ada nih, ya. Syekh Umar bin Makhromah ini gurunya para habaib. Beliau ini punya kitab ahli fikih juga. Terjun dari sana, diselamatkan oleh Syekh Abdurrahman ini karena seorang wali ya. Diselamatkan lah, mungkin ya apa caranya lah, mungkin kayak di film-film pelan gitu ya mungkin ya, wallahu alam. Ini kejadian ada di kitab, nanti bisa dilihat ya di manaqibnya. Ditanya, ya Umar bin Makhromah, ente ini tadi mencolotnya ya apa modelnya? Kaki dulu, apa saya dahulukan kaki? Oh, enggak sah. Ente mencolot lagi, kepala dahulukan. Tadi dia mencolot, tapi mencolotnya model kayak apa tadi? Jadi dia mencolot terus terjun bebas ke bawah, kaki didahulukan. Enggak sah kalau gitu, kurang ekstrim gitu ya, kurang ekstrim. Ente naik lagi kemudian meloncat dan dahulukan kepala, jadi ngecup begitu ke bawah, bayangkan ya, ngecup. Terus kemudian setelah selesai ke bawah, tanya lagi, sudah selesai? Ya, kepala dulu ya, tapi ya, mata ketutup apa kebuka? Nah, ketutup, enggak sah. Naik sekali lagi, bukaan matanya. Jadi ngecup gini ya, buka mata, lihat ke bawah, kemudian apa namanya, ngecup dari atas, terjun bebas, berarti bunuh diri namanya. Ya. Karena demi untuk diterima ini sama Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ya, dilakukan itu, zaman dulu ya, zaman dulu dilakukan, kemudian akhirnya selamat. Nah, sudah selesai dua ujian yang kedua, agak apa namanya, pantangannya agak ringan, sedikit berat. Kalau tadi pertama ringan, padahal urusannya murtad sebenarnya. Kalau biasa-biasa ya, karena ini urusan guru lain lagi. Yang ketiga, ini agak berat. Yang ketiga, ente pergi ke Aden. Ini di Aden. Di situ ada Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus Al Adni. Jadi Abu Bakar Al Idrus Al Adni ini kalau keluar, beliau ini ya, Al Adni ini putranya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al Idrus, punya anak namanya Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus Al Adni, julukannya Al Idrus. Al Idrus ya. Beliau ini kalau keluar tidak pernah sendiri, mesti dengan muridnya, dengan muhibbinnya, dengan arak-arakan gitu. Ya. Karena keluarnya beliau ini rahmah. Apa rahmah? Rahmah dari Allah, karena beliau pernah mengatakan dengan lisanul hal ya. Lisanul hal ini maksudnya dari Allah maksudnya. Bukan dengan apa tadi? Sombong enggak. Memang Allah menggerakkan lisannya beliau ini mengucapkan, beliau mengatakan man ra'ani dakhalal jannah. Barang siapa melihatku, dia berarti bakal masuk surga. Berarti orang selamat. Wa man ra'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah melihat orang yang melihat aku, maka dia masuk surga. Sampai 30 lebih dia mengucapkan. Maksudnya tingkatannya ya. Barang siapa melihatku, melihat orang terus sampai 30 lebih, maka masuk surga. Jadi melihat wajahnya Habib Abu Bakar Al-Adni ini bakal masuk surga. Katanya Habib Abu Al-Adni ini ya.
Barang siapa orang yang pernah melihat orang ini pernah melihat Habib Abu Bakar Al-Adani, Abu Bakar bin Abdul Aziz Al-Adani, maka masuk surga. Terus dia tidak zamani, tapi sudah berapa masa gitu ya. Orang masa kelima. Jadi ini melihat Habib Abu Bakar, ini melihat ini sampai 30. Nah, maka insya Allah kita melihat orang-orang yang pernah ke sana ya, yang pernah mondok ke sana. Ya mungkin guru kita Habib Asad ya pernah melihat orang yang di sana, Habib Umar gitu ya, Habib juga yang di sana. Yang mereka ini pernah melihat gurunya terus sampai gurunya yang mungkin tidak sampai 30 gitu ya. Orang yang dulu itu pernah melihat wajahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani masuk surga. Ya, gitu ya. Maka keberuntungan ya, insya Allah ya. Jadi melihat gitu berarti, tapi ojo langsung berarti sama surga enggak ya, gitu. Husnudzon gitu ya, husnudzon gitu ya. Insya Allah. Jadi Habib Asad kita pernah melihat beliau pernah melihat Habib Umar melihat gurunya, terus gurunya melihat gurunya yang dulu di zamannya Habib Abu Bakar Al-Adani pernah melihat wajahnya Habib Abu Bakar Al-Adani, itu masuk surga. Pokoknya enggak sampai hitungan 50 ya, 30 berapa gitu ya, itu zaman masuk surga. Makanya beliau ini dengan demikian kalau keluar beliau ini pakai arak-arakan, saking fakhr, jadi wali fakhr itu wibawa ya, wali yang sangat wibawa. Beliau ini kalau keluar misal kemana ya, mau Kembaran misalkan kalau di sini ya, maka dari sini Kembaran itu diberi permadani merah, penghormatan kayak raja, dengan diterbangnya dikarak dengan terbang gitu ya. Jadi sehingga ramai orang, semua orang melihat wajah beliau setiap keluar. Bayangkan ya. Jadi pokoknya ada permadani merah, karpet merah sepanjang menuju jalan kemana, berarti itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani bakal lewat begitu. Dengan dengan muhibbinnya, dengan muridnya, diterbangi gitu ya zaman waktu itu. Sehingga semua masyarakat melihat, yang perempuan melihat melihat dari dalam rumahnya, dari jendelanya, melihat wajahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani. Ya kan karena rahmah ini. Ya, rahmah dari Allah. Wali ya, luar biasa. Lah Syekh Umar bin Mahroma disuruh pergi ke sana, dipeseni nanti kalau sudah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus sudah keluar arah-arahan gitu ya bersama muhibbinnya, ente bengoo bilangan ya Habib ya Habib, innaka lan takhlu al-arda walam tablughal jibala tula. Itu di Quran ada. Engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa naik setinggi langit. Apa maksudnya nih? Tidak bakal bisa nembus bumi, tidak bisa naik setinggi langit. Intinya maksudnya ente ini Habib tidak ada apa-apanya gitu ya, kon ngenyek gitu ya. Suruh bukan mencaci ya, suruh merendahkan si Habib ini. Bayangkan ya. Jadi wali suruh merendahkan, tapi ini gurunya gitu ya. Ini ucapan kasar gitu. Tapi ini Quran. Tapi dibuat untuk menghina gitu. Innaka lan takhlu al-arda wa lan tablughal jibala tula. Ucapan gitu. Dengan nada lantang. Terus Syekh Umar bin Mahroma nawar dalam hal ini. Aduh, enggak bisa ya Syekh. Kalau anak bilang gini, gerutuk sama muridnya, ya mati saya. Ini kan ucapan menghina ini. Sudah, gini aja. Kalau enggak berani, ente diam di atas bukit, ucapkan dalam hati. Bayangkan ya. Jadi suruh ngucap, enggak usah dikeras, no. Ucap pelan-pelan dalam hati cukup. Ya. Betul. Kalau ini mungkin bisa gitu ya. Bisa mungkin ini, bisa nih. Ya, akhirnya Syekh Umar bin Mahroma pergi ke Aden,
nunggu apa tadi, arah-arahan tadi, nunggu acara keluarnya Syekh Habib Abu Bakar Al-Adani. Kemudian ketika sudah lewat dari jauhan, kerentak itu hati. Syekh Umar bin Muhammad kerentak dalam hatinya dengan mengucap ayat tadi, innaka lan takhlu al-ardha wa lan tablughal jibala tula. Langsung kedengaran sama Habib Al-Adani ini. Dilihat. Kerentak ya. Jadi coba kerentak hati sudah kedengaran dari sana. Dilempar sama batu sama Habib Abu Bakar Al-Adani. Syekh Umar bin Muhammad dilempar sama batu. Dilempar ya Bu, ini sakti mungkin kalau zaman sekarang sakti, kalau di film-film sakti, tapi ini karomah. Ya, dilempar itu akhirnya ditangkap sama Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Ditangkap akhirnya tangannya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari apa tadi? Luka, ada makanan tembus gara-gara batu tadi. Tapi Syekh Umar bin Muhammad selamat karena batunya sudah ditangkap oleh gurunya tadi. Nah, jadi gitu ya. Akhirnya dengan melaksanakan 3 ujian ini sudah lulus dia. Diterima jadi muridnya. Syekh Abdurrahman Al-Akhdar gurunya. Ya, Syekh Umar bin Muhammad. Akhirnya beliau belajar, belajar kemudian jadi alim allamah walimun auliillah, kemudian beliau banyak karangannya. Jadi ahli fikih, gitu ya. Kalam-kalamnya, pendapat-pendapatnya banyak dipakai. Dan beliau ini juga termasuk gurunya para habaib. Makanya beliau dinamakan masyayikh, gitu ya. Syekhnya para habaib itu, para dzurriyyatun Nabi banyak belajar pada beliau. Nah, ini salah satu contoh lah ya. Ujiannya murid zaman dulu seperti itu. Jadi tidak gampang. Ya. Kalau sekarang nggak ada ujian itu. Lalu terus bagaimana? Ya sudah, pokoknya kita ya, paling tidak beradab. Ya, nggak ada ujian semacam itu. Ada yang ke rumahnya 3 hari 3 malam, tidak dibukakan pintu, tetap sabar di luar nunggu, tidak masuk, tidak ngiup, gitu ya. Di apa? Kadang-kadang ada yang disuruh tunggu di situ, nanti tunggu saya keluar sampai berapa hari, tidak keluar gurunya. Tetap dia tidak beranjak dari tempat berdirinya sampai nunggu gurunya keluar. Zaman dulu seperti itu. Ada yang dilempari batu, suruh pergi. Hanya, bayangin ya. Coba antum misalkan ya sama Habib misalkan dilempari batu, insya Allah langsung sama orang tuanya dijemput. Enak mulai sampai diamuk sama Habib. Gitu ya. Kalau dulu enggak ya. Memang diuji zaman dulu. Nah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ujiannya cuma ujian tulis. Tapi sekali lagi itu bukan ujian, itu hanya tes materi aja. Tes pengetahuan, bukan ujian yang sebenarnya, bukan. Kalau ujian sebenarnya nggak ada, zaman sekarang sudah nggak ada. Ya. Karena sudah zaman akhir, sudah fitnah banyak, nggak mungkin kalau zaman sekarang. Ya. Nah, maka untuk berkahnya ilmu ya kita cukup dengan adab yang penting. Nggak aneh-aneh. Cukup nggak aneh-aneh aja sudah luar biasa udah ya. Aneh. Kan yahsu ala rukbatai. Nah, ini seperti dia bersimpuh di atas 2 lututnya, duduk. Enggak duduk, mungkin duduk seperti tahiyat awal gitu ya, atau tahiyat akhir, pokoknya seperti itu. Au yajlis kat tasyahud, atau duduk seperti posisi tasyahud. Tasyahud akhir mungkin ya. Oh iya betul. Ghairu annahu, hanya saja kalau kita duduk di seperti posisi tasyahud ya, itu an la yadha yadaihi ala fakhidaihi, tidak meletakkan 2 tangannya di atas di atas pahanya. Enggak, kalau kita duduk posisi tasyahud begini ya, enggak begini kalau depan guru, biar begini berarti. Ya, jadi tangannya di bawah. Gitu ya. Oh ya, bukan begini. Kalau begini nanti sorot dewe wapet gini nih. Ya kalau semenit enak, kalau setengah jam ya mesti jatuh. Sudah begini sudah. Ini yang paling adab. Ya, gitu. Atau duduk di atas 2 lututnya, cuma tangannya di bawah. Begini ya, begini. Ya, tetap tangan di bawah. Karena kalau sudah tangan di bawah mesti badan nunduk.
Kalau tangan di atas berarti jejek. Nah, ini yang garing nggak adab, jejeknya kita ini yang garing nggak adab kalau di hadapan guru. Nah, gitu ya. Au yajlis mutarabbi'an, atau dia duduk mutarabbi. Oh, kalau di sini iya, tasyahud. Ini tasyahud ini berarti tasyahud awal bisa ya. Mutarabbi ini juga bisa diartikan seperti duduk jadi tasyahud akhir. Jadi mendoprok di bawah. Nah, seperti tasyahud tadi? Tasyahud akhir. Nah, namanya mutarabbi. Kalau bersimpuh di hadapan di atas lututnya itu berarti kayak kayak duduk di atas atau di bawah ya, di bawah kayak duduknya anjing tuh. Nah, duduknya. Pokoknya intinya tangan di bawah. Wa bi tawadhu'in, dengan tawadhu. Au yajlis mutarabbi'an, atau duduk mutarabbi. Katasyahudil akhir ya. Duduk seperti tasyahud akhir ya, gini nih ya, begini. Ini mutarabbi ini. Kalau tasyahud yang di atas ya jelis kata tasyahud itu tasyahud awal boleh, tapi tetap tangan di bawah gitu ya. Bi tawadhu'in, dengan tawadhu, wa khudu'. Ini ya sama nih ya. Tawadhu, khudu' dengan rendah hati, khudu' menunduk atau rendah hati, wa sukunin dan tenang, wa khusyu'in dan khusyuk ya, ini hampir sama. Makanya khusyuk itu tenang, khusyuk ketika gurunya mengucap berbicara, dia mendengarkan dengan seksama, khusyuk ya. Dengan tawadhu, wa khudu'in, dan dengan rendah ya, dengan merendah diri maksudnya, wa sukunin dan tenang, atau mungkin tumakninah juga bisa, seperti tumakninah, tenang, enggak enggak banyak gerak, atau enggak muter-muter pulpen kalau kadang-kadang ada anak ya, saking pinternya ya, sambil meneng gitu, dengarkan gitu, pulpennya diputer-puter atau diuncal-uncal kayak atraksi gitu. Ada kan seperti itu? Ada, kadang-kadang ada, antara kita kadang ada. Bos apa karo? Ada, kadang-kadang kita sepintas kadang melihat. Jadi sampai ngaji gitu ya, dengarkan sambil pulpennya diputar ke atas mungkin. Ya. Atau wiritan, enggak usah. Kalau di hadapan guru enggak usah wiritan. Diam sudah. Wiritan nanti kalau sudah sendiri, itu baru wiritan ya. Terus fokus ke gurunya sudah gitu ya. Terus cari gurunya kalau sudah di hadapan guru. Tasbih nggak usah dipegang, di saku, atau kalau perlu nggak usah dibawa, sehingga kelihatan wah gitu ya. Kok di hadapan guru wah gitu maksudnya. Nah gitu. Wa an la yaltafit bila darurah, dan hendaklah tidak menoleh, yaltafit tidak menoleh, bila daruratin, dengan tanpa darurat, kecuali kalau darurat tidak apa noleh, atau mungkin kepalanya sakit gitu ya, noleh gitu tidak apa, cuma seperlunya. Bal yakbal bikulliyatihi alaihi, nah, ini ya. Akan tetapi yakbal menghadap bikulliyatihi, dengan keseluruhannya, totalitas. Yakbal menghadap kepada gurunya bikulliyatihi, dengan seluruhnya, hatinya menghadap gitu ya, badannya melihat, semuanya enggak boleh berpaling. Bikulliyati alaihi, dengan keseluruhannya atau totalitas kepada gurunya. Musgianlah,
Musgi itu mendengar, nah, ya, mendengarkan gurunya. Asghoyusgi, fokus mendengar gurunya. Jadi kalau gurunya itu bicara, fokus mendengar. Bukan kedengaran, tapi berusaha untuk mendengar. Nah, gitu ya. Muta'akkilan liqaulihi, dan berpikir, memikir gitu ya. Berpikir liqaulihi terhadap ucapan guru, maksudnya dengar, berusaha untuk memahami ucapan guru tadi. Oh ya, muta'akkilan itu berpikir, maksudnya berusaha untuk memahami ucapan gurunya. Kocok cuek gitu. Nah, ya. Bihaitsu la yahujuhu ila i'adatil kalam marratan saniyah. Jadi berpikir, direnungkan ucapan gurunya, sekiranya bihaitsu, sekiranya la yahujuhu, gurunya tidak membutuhkan dia tidak butuh ila i'adatil kalam, untuk mengulang kalam marratan saniyah, untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai kalau depan guru Syekh Ustaz mang gak pati krungu gitu ya. Oh, berarti ini gak pati krungu. Ono berarti tadi. Ya. Kalau bisa jangan seperti itu. Jadi sekali ucap sudah paham, sudah semari gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini juga nggak pati adab. Menganggap gurunya iya laung Ustaz atau Syekh tadi gak pati jelas lek ngomong. Nah, gitu ya. Kadang seperti itu. Nah, justru ketika dia tahu kalau dia tidak begitu jelas, maka fokuskan pendengarannya, dipikir gitu ya. Wala yandur ila yaminihi aw yasarihi, dan hendaklah tidak melihat kepada kanan, ya, tidak melihat ke kanan atau yasari, ke kirinya, aw fauqahu, atau ke atas, li ghairi hajatin, dengan tanpa hajat, ada keperluan. Wala siyama inda bahsihi, terutama ketika gurunya membahas atau ngasih nasihat gitu ya, ngomong apa gurunya, jangan noleh-noleh, fokus tadi kepada ucapan guru tadi.